Oke teman-teman, hari ini saya di Jaya Aquarium Cikunir, Bekasi. Bekasi Pak ya? Iya, Bekasi. Ya. Saya bersama dengan Pak Apin. Kita bisa berbagi pengalaman nih Pak. Iya. Ya, berbagi pengalaman sama Pak Apin. Awal berdirinya Jaya Aquarium. Dulu kita sebenarnya itu Viva Jaya, karena kita udah mulai masing-masing punya keluarga. Ya. Akhirnya kita pecah. Masing-masing punya ini. Akhirnya buatlah Viva Jaya itu, buatlah John Aquatic, buat Young Fish. Akhirnya saya Jaya Aquarium yang paling kecil. Tahun berapa itu? Kayaknya udah 20 tahunan. Ya. Kalau dari orang tua sampai sekarang sih udah 50-an ya, Pak. 50. Iya, 50 tahun lebih. Kalau kita main awalnya dari Jambi. Dari Jambi. Iya, dari Jambi. Masih zaman dulu itu belum gitu berkembang lah kita. Iya. Iya kan. Akhirnya kita mulainya berboyong-boyong lah. Orang tua ada yang sekolah di mana-mana ya kan. Akhirnya kita mulai di Jakarta. Itu ikan-ikan lokality aja ya, lokal. Jambi itu dari Jambi. Ikan botia. Botia. Ya. Karena pesawat udah ada, Ya. akhirnya kita pada ke Jakarta. Kita mulailah di zaman dulu di Selipi. Sleepy. Iya. Ya. Ada keluarga kita rame-rame kan. Dulu ikan apa aja ya waktu di Jakarta ini mulai mainnya? Selain botia. Jakarta zaman dulu itu botia, selain botia ada Chevron. Zaman itu Chevron, Jadini, Black Ghost, Ya. Frantosa, Duboisi, Regnus, Ya. Neon. Oh iya iya. Ya, zaman-zaman dulu. Kardinal. Iya. Ada. Itu banyak selain ke Singapura kemana lagi? Jepang, Ke Jepang. Jepang, Taiwan. Baru kita ke Belanda, Inggris. Ya. Itu Ya. waktu pindah ke Jakarta tahun berapa? Tahun 80-an ya, Pak. 80-an. Iya, Udah lama juga nih. Iya, 80. Zaman itu. Jadi memang ikan hias tetap banyak yang ini juga ya, peminatnya dari luar ya. Banyak Ya. Ya, kita juga ada interview di Jerman 2 tahun sekali zaman dulu. Oh iya. Iya. Kalau Aquarama kan di Singapura. Ya. Di Singapura. Singapura. Iya, Jepang belum. Belum ya. Sekarang COVID kan Ya. nggak ada ya. Ya, kemarin nggak jadi. Ya nggak jadi ya. Perkembangannya gimana Pak? Oh, pesat sekali, Pak. Pesat ya. Pesat. Ya. Sampai sekarang pun masih bagus, Pak. Tapi waktu dulu banyak yang breeding ikan apa, emang ngambil ikan-ikan dari alam? Oh, kita import, Pak, zaman dulu. Malah import, iya. Zaman dulu kita import kayak seperti Black Ghost import, Ona, Indicary, DHLC. Itu kan sub Amerika Latin. Ya, itu ya kan? ikan. Ada dari Kongo, Ya. ada dari Nigeria. Nah, kalau yang ekspor, Ekspor tidak ada gejolak sih, Pak. Hampir dari daerah, semua daerah ada. ada ya? Ada. Iya. Tadi kan seperti Jardini ya. Jadi dari Irian. Dari Irian, Iya. gitu. Botia awalnya dari Jambi, Palembang, sekarang Pontianak. Nah, kalau untuk ekspornya Pak ke luar gitu ya. Ikan-ikan yang dicari sama mereka itu apa, ada ikan-ikan kayak ikan unik-unik itu dicari juga atau gimana? Ada, Pak. Ya. Karena banyak kan, sampai sekarang juga banyak yang new, yang baru lagi, Pak. Ya. Kayak sekarang kayak waru, Waru. ya kan? Ya. Sekarang ada waru panda, Oh ya. gara rupa panda. Oh gitu ya. Iya, banyak yang baru. Iya. Iya, intinya dari luar itu banyak yang baru, Pak, ke sini. Ada tipe-tipe ikan yang kadang unik. Ya. Indicary short body, DHLC short body. Ya. Kayak Ikan unik lah ya. yang unik-unik. Short body. Laku sekali sih, Pak. Kalau ada yang baru ya lebih seneng mereka. Oh gitu. Iya. Itu kalau untuk COVID sekarang gimana nih? Yang COVID sekarang apa masih tetap jalan? COVID sekarang nih tetap jalan, Pak. Lokal pun cukup bagus, Pak. Lokal cukup bagus. Cukup bagus. Malah lokal lebih bagus dari ekspor sekarang. Oh gitu. Iya, karena kan pesawat kadang-kadang nggak dapat. Iya. Ya kan, malahan lokal lumayan Pak.
peternak lokal aja kadang-kadang sampai nggak ada barang. Nggak ada barang. Iya, ya kan? Ya seperti kita mau cari bibas aja kadang-kadang susah kan? Susah. Iya. Ya. Oscar Harris susah. Nah kalau di sini terima untuk lokal juga Pak, misalnya cari ikan ke sini? Malahan enggak Pak? Enggak. Saya malahan ambil sama teman-teman yang breed. Ya. Jadi kita kasih mereka mereka biang dan kita ajarin mereka breed gimana gitu loh. Cara suntiknya, cara apanya. Jadi mereka bisa ngasih anak ke kita. Oh gitu ya. Kita saling bantulah ke mereka. Jadi Bapak nggak jualan lokal ya, jadi emang keluar? Iya, nggak jual lokal. Ya, ekspor ya. Ya. Untuk ekspor aja kita kadang-kadang kurang ya? Iya, nggak keudek. Jadi kita mau ambil dari teman-teman. Misalnya teman-teman nih ada yang mau nitip atau apa transshipping ya? Oh, transshipping. Bapak melayani transshipping juga atau enggak? Kalau teman-teman yang akrab ya kita layanin Pak. Iya. Iya, bisa banyak dari ikan laut, join. Anda kita layanin dari kayak teman yang dekat ya kita layanin. Cuman kalau kita nggak gitu kenal kita nggak layanin Pak. Iya. Karena ada item yang kita punya tersendiri, ikan yang kita breed sendiri punya, yang kita ada sendiri punya, ya kita nggak bisa bagi-bagi ke yang mereka. Jadi kita punya breeder tersendiri gitu loh. Untuk perjalanan itu Pak ya, sampai bisa dapat ikan-ikan itu apa Bapak cari sendiri apa gimana? Kita cari sendiri, cari ada dari Jambi, Pontianak. Kebetulan saya yang nyari. Dari ke Pontianak, Banjarmasin. Itu kalau yang ke Irian tuh kayak ikan Jardini. Ya, itu dapat biasanya ukuran berapa itu Pak? Biasanya dapat dari sana? Dari sana kecil Pak. Oh, ikan kecil. Iya, kecil. 2 in sampai 2,5 in. Di sini kan kita pembesaran. Ya. Nah, Jardini itu apa bener Pak? Katanya musiman. Iya. Tadi di sana nggak ada yang breeding kan? Wah, nggak ada. Sampai hari ini belum ada yang breeding. Ikan alam ya? Ikan alam. Jadi biasanya musiman itu di bulan-bulan apa mulai banyak? Ya. Depan Januari, kadang Desember. Ya, Desember Januari lah ya. Iya. Sama dengan botia Pak. Oh gitu. Musiman juga. Tiger fish. Kalau botia itu breeding apa dari alam? Alam Pak. Alam. Belum ada yang breeding? Sampai hari ini belum. Oh gitu. Belum ada. Botia ya. Iya. Nah kalau ikan dat gitu ya. Dat sampai hari ini juga belum Pak. Iya. Dat itu kan terkenal dari Sumatera. Sumatera mana itu? Awalnya Palembang Pak. Ya dari Palembang. Borneo. Palembang tuh ada yang kuning. Di Borneo ada yang putih, warna coraknya sedikit. Nah di Irian warna corak kuningnya lebih bagus. Oh gitu. Jadi berarti di Indonesia ada 3 jenis ya. Jadi Sumatera, Borneo sama Irian. Nah perbedaannya itu di warna. Di warna semua. Di warna ya. Nah, dan itu ikan-ikan alam ya. Ikan alam. Bukan ikan-ikan yang bisa di breeding. Nah, menurut pandangan ya Pak Apin nih, kira-kira ikan itu bisa habis nggak ikan alam ini? Gini Pak, kalau bilang habis, karena saya itu lahir kan di Jambi, ya kan, 1968. Sampai hari ini ikan itu masih eksis Pak, masih banyak. Jadi kalau kita mau bilang habis, saya pun bingung Pak. Iya kan, saya pun bingung. Aku rasa kalau bilang dari dulu sampai sekarang masih banyak Pak. Iya kan, kalau kita bilang habis ya. Dan mulai sekarang pun mereka pembesaran kan Pak. Pembesaran ya. Iya. Dari yang kecil, yang halus. Sebagian ini sebenarnya saya juga pernah ngerasa, pernah breed botia ini
karena dapatnya nggak banyak, Pak. Oh, pernah juga? Iya. Tapi hasilnya nggak banyak? Nggak banyak, karena dari alam jauh lebih banyak. Iya kan? Pertumbuhannya juga lambat ya? Lambat. Jadi, kayak juga tiger fish yang Kalimantan, saya juga pernah breed, Pak, sampai hari ini. Bisa tapi? Bisa. Dia seperti Stenopoma, Pak. Oh, Stenopoma. Iya. Sama seperti alamnya seperti gimana pun seperti Stenopoma. Bisa di-breed, cuma mungkin hasilnya tidak mencukupi lah ya. Dan biayanya juga saya pikir lebih ngapain lama. Sekarang kita mau lihat ini, Pak, koleksi ikan-ikan yang ada di farm ini. Kita mau lihat ikan-ikannya nih. Ini apa ini, ruangan apa nih? Ini kantor ya? Oh, kantornya. Ayo kita lihat. Jadi kalau di sini misalnya barang mau pengiriman gitu ya. Di karantina dulu atau gimana? Karantina dulu. Karantina dulu. Ya, masuk ke sini karantina. Oh, karantina di situ ya? Iya. Nah, sini ada ruangan karantina. Ya, karantina. Sebelum pengiriman ya? Iya. Nah. Tukang air di sini baru masuk ruang packing. Nah, ini. Ruang packing. Ini karantina. Di karantina baru nanti masuk ke packing ya. Packing, susun. Ya. Orderan mana? Iya, iya. Lalu di sini ini ruang packingnya. Ruang packing. Ya. Airnya harus 24 jam. O2. Oh, O2. O2. Nanti kita ke farm-farmnya di sini ya, tempat akuariumnya, ikan-ikannya semua. Oh, sebelum menonton video ini kasih like-nya dulu ya teman-teman, klik jempolnya dan lalu jangan lupa di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe dan klik loncengnya biar berlangganan dengan video-video terbaru dari Esa Vlog. Apa namanya? Jenderal. Oh, Jenderal. Ya, ciklit ya. Ciklit. Nah, ini Jenderal ukuran 10-12. Oke, lanjut. Ini bodiannya set body. Oh, buat TSB. Oh, ada Motoro ya? Motoro. Ini panda. Gararupa panda. Oh, Gararupa? Iya, Gararupa panda. Gararupa panda ini itu terapi juga nggak? Gararupa? Terapi juga. Terapi juga? Iya. Kalau itu Blue Jack Dempsey campur di sana. Kalau yang itu ya Blue. Nah, itu Blue Jack Dempsey. Ini continuous apa? Hah? Continuous. Ini tiger fish. Tiger fish itu kalau ikannya kan kalau biasa ditaruh akuarium dia hitam, ya. Hitam itu dia nyaman atau tidak nyaman? Lihat hitamnya juga. Ada yang nyaman, ada yang enggak. Kalau dia ketutup dia nyaman. Kalau misalnya nyaman, kalau kecil dia sakit. Kalau hitamnya, hitunglah sekarang ikan yang besar lah. Yang besar. Biasanya kalau hitam pas hitam itu dia nyaman. Nyaman.
Nah, hitam nyaman. Bisa berubah. Kalau berubah keluar warna. 15 menit dia udah berubah lagi. Nah, itu berarti kalau ada ikan lain dia nggak nyaman, dia makanya warnanya keluar ya? Iya. Itu nggak nyaman berarti dia ya? Iya, nggak nyaman. Nah, nggak nyaman. Ya karena itu persepsi orang kan beda-beda. Iya. Ada yang mendapatkan ilmu bahwa ikan tiger fish itu nyaman kalau warnanya keluar. Betul. Padahal itu nggak nyaman padahal itu. Wow. Nggak nyaman dia. Iya. Ya, oke. Lanjut sekarang yang ini India lucata. Cichlid. Enggak, botia juga. Oh, botia. Iya. Botia mana hitungannya? Botia India. India. Iya. Ini kita breed sendiri juga. Oh, udah breed sendiri. Iya. Ini kebetulan lagi breed Indie Cherry. Indie Cherry. Wow, ya ini indukannya. Kemarin lagi breed Ona. Orna. Ona Ya. jenis. Ada juga QGLC. Ini kalau ini bedain jantan betinanya gimana, Pak? Lihat perutnya aja. Perutnya aja. Iya, dan di belakangnya ada kemaluan, Iya. kemaluannya itu. Iya, ada yang tebal sama ada yang tipis. Oh ya, oke. Lanjut kita Ini Gararupa Panda. Gararupa Panda. Iya. Oh, ini Gararupa. Ini Gararupa ini. Iya, Gararupa biangnya, Pak. Gararupa Panda. Tapi ini dia terapi juga bisa. Rapi juga. Ini kalau ini ikan dari mana? Gararupa ini? Iya. Hah? Turki. Iya. Kalau yang biasa iya saya tahu Turki, tapi kalau panda sama. Iya. Memphis Platinum. Ini platinum ya? Platinum, Pak. Hitungannya pembesaran juga ya, Pak ya? Iya, ada. Ini saya pernah. Ini hasil breeding sendiri? Hasil breeding. Oke. Ini blacknya Memphis ya. Memphis ini ada gampang ya, Pak ya, ternaknya ya? Ya, gampang-gampang susah, Pak. Kalau dia lagi kena penyakit, semuanya. Oh, semuanya? Iya. Kayak ayam, jadi. Nah, ini Gararupa aslinya, yang biasa. Ini Gararupa terapi. Aslinya. Ini ternakin apa emang pengiriman ikannya besar-besar untuk dikirim? Enggak. Ini kita beli juga sama dari peternak kita, Pak. Hampir semuanya yang di ikan-ikan di sini kita beli sama mereka. Mereka kita pembesaran, udahnya baru ekspor. Oh, jadi ekspornya ikannya besar-besar juga ya? Enggak besar, yang kecil malah. Ini kan udah indukan, ya udah biang. Tapi mau diternakin? Enggak, nanti ke mereka. Oh, ke mereka, lempar ke mereka ya? Ya, mereka ternakin baru kasih ke kita. Oh, ya. Ini Gararupa untuk terapi. Itu luka ya? Apa jamur? Lagi luka deh. Ini pembesarannya ya? Pembesaran. Kita pembibitan di luar. Ini lobster ya? Lobster. Lobster yang orange, ada yang biru. Nah. Ini siklit tapi Ini apa nih? siklit. Blue zebra.
Sudah terlatih seperti ini. Iya. Sampai dia kenyang ya. Makan Iya. sampai nanti ya. Nah ini ada yang short body-nya. Nah ini yang short body. Tuh, yang short body. Cara rupa short body. Oh yang pendek-pendek itu. Iya, pendek-pendek itu. Ini white wash. Black wash putih. Ini pementaran apa breeding? Green. Green. Ini white wash. Warnanya beda. Nah ini ada warna platinum. Warna platinum. Ya, warna. Yang ini warna putih. Warna yang putih. Ini punggu salem. Punggu salem kayaknya enak sih kalau lihat itu. Ini cetak petani-petani kita. Bisa nge-breed. Bisa. Dia kalau Ada hasil di sini kok. di mulut ya nanti dia atau buka di mulut langsung ditumpahin. Enggak, dua isi. Kalau ini mah Siapa? sikit. Keluarin tetap di ini. Oh keluar kayak itu. Enggak maksudnya keluar tapi maksudnya ditelan sama apa di mulut? Enggak. Oh enggak. Kertasnya. Itu jadi sini. Jadi telurnya gimana? Telur apa? Telur Telur kan? Nah telurnya dijatuh di bawah aja. di genteng, Oh gitu nempel. di kaca. Kalau dua isi ya di kola, dua isi iya. Ya masuk ke mulut. Ya, dia sama dengan Bricati. Bricati di kalau di luar. Bricati itu ada di sana. Iya. Yang bis. Ikan mana ini asalnya? Misal kita luar juga Pak. Oh luar. Iya. Tapi ini saya kalau kita ini warna semi juga. Semi, bukan short body tapi semi. Kalau short body habis. Ini kalau ini lepas harga berapa ini kalau pasaran? Enggak. Enggak lepas. Enggak maksudnya kalau harga bisa jual gitu. Nah, kalau pasaran orang jual gitu. Belum tahu sama sekali. Nggak gampang hidup juga kalau di Indonesia kayak hanya TDS-nya apa semua. Oke teman-teman, tadi kita sudah keliling-keliling sama Pak Apin nih semua koleksi ikan-ikannya, dan itu banyak juga yang belum pernah saya temuin juga sih, Memphis Altum ya. Nah itu ternyata ada gitu di sini ya. Nah Pak, sebanyak ini akuarium ya, ini
Ini dikerjakan berapa orang ini? Kita hanya berempat. Berempat? Iya. Nah, kalau untuk ini pergantian air gimana? Tiap hari. Tiap hari ganti? Iya. Berapa persen? 10-20%. 10-20%, ya. Per akuarium. Per akuarium. Ya, itu kan tadi ada yang banyak sih di Botia ya Pak ya, khusus Botia. Nah, ini karena pengalamannya di Botia sangat panjang, ini Pak Apin ini ikan Botianya banyak. Jadi pembesaran ya. Pembesaran Botia. Nah, pembesaran Botia itu emang lama. Lama, jangka waktunya panjang. Yang panjang ya. Ya. Nah. Dan ada Botianya juga awal Desember ya. Sampai Januari. Botia pengeluaran cuma ada 2-3 bulan. Berarti panennya antara bulan itu ya, Desember Januari. Iya. Ya, Desember Januari ya. Ya, biasanya ramenya ya apa? Iya. Bibitnya keluar ya. Iya. Ya. Oke teman-teman, tadi kita udah ngobrol banyak sama Pak Apin, mudah-mudahan bermanfaat. Semuanya itu ada awalnya ya, ada ceritanya. Kayak Pak Apin belajar dari orang tua sampai bisa buka farm di sini ya untuk eksportir ya ikan-ikan hias di Indonesia. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Salam Esa Vlog.